Kesabaran sih, karena saya lihat banyak sekali waktu kita ngomong ya di bear condition, itu orang-orang yang secara IQ pinter banget, cuman karena mereka nggak sabar untuk do nothing di market, itu akhirnya kebakaran. Kalau kita lihat whales di berbagai perp dex ya, minggu kemarin tuh kan saling bakar-bakaran ya, ngelong ETH 500 juta, terus kayak abis itu turn short beberapa ini. Jadi banyak orang yang lebih pinter, duitnya lebih banyak, mereka justru kebakar waktu saat-saat sulit seperti ini karena mereka merasa mereka harus punya exposure terus-menerus di market. Jadi kalau saya mending pilih dulu ya, punya kesabaran ya, karena dengan sabar pun orang kan juga tambah pinter ya, karena kan pasti ya waktu yang mendewasakan. Ada yang tanya nih, kenapa Singapura dolar itu kuat padahal militernya nggak kuat? Singapura dolar itu kuat karena stabilitas politiknya. Jadi ketika kalian jadi warga negara Singapura, di sana punya stabilitas politik yang jelas dan punya hukum yang jelas juga. Makanya orang-orang mungkin seperti Eduardo Saverin akhirnya pindah ke Singapura gitu. Itu yang bikin banyak capital itu thriving di sana. Jadi uang itu banyak yang suka ditaruh di sana. Karena kalau kalian di Singapura, bank-bank Singapura tuh bisa ngasih 5-6% bro dalam SGD tapi. Yang mata uangnya tuh kuat, terus kalian dikasih 5-6% lagi. Jadi ya kalau negara itu punya politik yang stabil, punya kepastian hukum yang stabil, ya pastinya mata uangnya akan kuat. Dan kita lihat ada salah satu kejadian menarik di mana ada yang pencet bel tuh 21 ya, Jack Mallers punya. Itu bareng 3 powerhouse finansial menurut gua. Satu itu adalah Cantor, kedua itu Tether tapi lewat Bitfinex ya, Paolo dan geng-gengnya, geng Italinya. Lalu ada SoftBank dari Jepang yang emang terkenal untuk nge-betting gila. Nah menurut lu gimana nih? 21 kan mau bikin ibaratnya MSTR kedua lah, copycat-nya MSTR. Apakah ini akan justru mendorong harganya? Karena mereka kan punya uang yang banyak sekali ya. Kantor, SoftBank dan juga Tether ini. Selama itu nggak leverage position ya, dalam artian dia nggak copy playbooknya seller, saya rasa positif ya. Misalkan dia bisa create real dari mereka punya profit. Ya, misalkan dan bisnisnya kan? Ya, bisnisnya profit mau dibeliin tuh positif. Jadi banyak yang nanya, ketika market gini persentase Bitcoin berapa sih di portfolio? Masih signifikan gitu. Tapi kan kita selalu bilang bahwa punya cash gitu loh. Teman-teman buat selalu punya cash. Kenapa? Karena cash itu anti fragility. Jadi ibaratnya kayak barbell lah bro. Lu ada aset yang beresiko, ada cash. Kalau bro kakak mungkin lebih konservatif ya. Jadi ada Bitcoin, ada goldnya di situ. Dan ada cash gitu. Kalau gue mungkin lebih agresif, jadi lebih Bitcoin sama ada cash gitu. Cash untuk apa? Ya in case dikasih harga lebih murah lagi, gue bisa masih masuk. Tapi gue gak akan pernah lakukan yang seller lakukan. Gue gak akan pernah raising hutang untuk membeli aset yang bisa turun 70% gitu. Karena dengan lu berhutang dan beli aset yang bisa turun 70% ada potensi wipe out bro. Pasti. Ketika lu gak bisa repay dari 10% yield yang ditawarkan, berarti kan kurang dari 1%, 0,8an ya per bulan. Dan menurut gue itu yield yang besar. Dan jumlahnya kan kalau kita lihat mungkin stretch-nya dia itu kan besar. Jadi ada potensi risiko di sana. Makanya gue gak akan beli MSR. Kalau gue emang cinta Bitcoin ya gue beli Bitcoin.